percuma lapor polisi yang mulia, pasti tangannya lama. Kecuali saya yang dilapori. Jadi cukup ya, silakan dulu disampaikan penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memusnahkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Biarkan dia bicara dulu loh, jangan begini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pada hari Kamis, 7 Agustus, suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak ricuh. Sidang lanjutan kasus Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan bukan karena substansi hukumnya, tapi karena emosinya yang kembali meledak. Semula, suasana berlangsung normal. Jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi bernama Samira, alias Doktif. Namun ketegangan mulai terasa ketika JPU memotong penjelasan saksi di tengah-tengah kesaksiannya. Sontak, suasana berubah panas. Nikita Mirzani tak tinggal diam. Ia membentak, bahkan memukul meja sidang. Ia merasa jaksa tidak netral, dan tidak menghormati proses persidangan yang tengah berjalan. Dukungan dari para simpatisan Nikita pun ikut memanaskan situasi. Teriakan menggema di ruang sidang. Majelis hakim berulang kali meminta ketenangan. Namun Nikita, yang juga ibu dari 3 anak, tetap bergeming. Majelis hakim akhirnya memutuskan, sidang ditunda sementara. Sidang dijadwalkan kembali pada pukul 13 WIB demi meredakan ketegangan. Sayangnya, ini bukan pertama kalinya Nikita bersih tegang dengan jaksa. Pekan sebelumnya, sidang antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys juga memanas. Saat itu, Nikita menolak kembali ke rutan Pondok Bambu dan enggan mengenakan rompi tahanan merah yang disodorkan oleh jaksa Indah Putri Manurung. Nikita yang duduk di kursi penasihat hukum berdiri, menolak keras dipakaikan rompi dan diborgol. Adu mulut pun terjadi. Insiden itu terekam kamera dan kembali menyulut kontroversi di ruang publik. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani didakwa atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik klinik kecantikan Glavitsya, Dr. Reza Gladys. Ia diduga tak sendiri. Aksi ini dilakukan bersama sang asisten, Ismail Marzuki. Kasus ini belum usai. Dan tampaknya, drama di ruang sidang masih akan terus bergulir.
Sidang perkara nomor 362 Pitsus 2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sejujurnya saya agak kurang sehat yang mulia, karena 2 minggu belakangan ini tensi saya rendah, dan kebetulan anak saya yang kecil semalam dirawat di rumah sakit, tapi saya bisa menjalankan sidang hari ini yang mulia. Ya. Jadi sebagaimana kita sampaikan ya, setiap sidang jaga sehat, begitu ya. Kita pun di sini juga semua bekerja keras, makanya kita selalu mengingatkan fokus agar sidang ini cepat selesai, biar saudara secepatnya juga mendapat kepastian, begitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa hari ini masih pembuktian oleh penuntut umum dan saudara terdakwa juga masih didampingi oleh penasihat hukumnya. Ada saksi penuntut umum. Siap yang mulia, hari ini kita ada saksi yang mulia. Berapa orang? Saksi yang hari ini terkontrol ada 4 orang yang mulia. 4 orang. Jadi silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Yang mulia izin, sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, izinkan saya meminta pola rekaman ini yang mulia. Jadi sebagaimana kita sampaikan ya,
karena kalau sebentar ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silakan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib, biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silakan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti tangannya lama. Kecuali saya yang dilaporin. jadi cukup ya. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Hari ini adalah acaranya pembuktian dari penuntut umum. Saksi sudah siap. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Izinkan saya memutarkan yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Segala sesuatunya ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Yang mulia, sebelum saya menyampaikan surat, Silakan duduk penasihat hukum. lebih penting daripada proses sebelumnya, jangan dipaksa juga dalam keadaan sakit. Kita tidak akan memaksa terdakwa kalau sakit ya. Dan terdakwa sudah menyatakan bahwa dia siap mengikuti persidangan, begitu ya. Jadi saya menyampaikan ini. Apa itu? Ini surat permohonan supaya dia dirawat dan juga ada rekomendasi dari rumah Tuhan. Jadi supaya majelis membaca ini permohonan semuanya diserahkan kepada kami. Silakan Ada lampiran dari yang menyatakan dia harus dilakukan perawatan karena hasil operasi pasang krim PET belakang usus. Ada saya yang apakah dia dibatalkan atau dia dilakukan rawat. Silakan duduk. Terhadap surat yang disampaikan oleh penasihat hukum dari penuntut umum ada tanggapan? Terima kasih yang mulia, kami tetap melanjutkan pada persidangan pemeriksaan saksi yang mulia. Bahwasannya tadi menurut keterangan dari terdakwa bisa mengikuti persidangan yang mulia, jadi kami berkesimpulan tetap persidangan pada hari ini. Terima kasih. Jadi begini ya, majelis sudah mendengar apa yang disampaikan terdakwa, pada intinya siap mengikuti sidang. Dan dari penasihat hukum juga sudah menyerahkan surat, sudah ditanggapi oleh penuntut umum, dan majelis sudah musyawarah bahwa majelis hanya akan memperhatikan surat keterangan dokter dari rutan
Manakala dokter dari rutan memang menyatakan terdakwa sakit dan perlu dirawat, nanti akan kita siapkan penetapan. Begitu ya. Dan selama belum ada, kita akan lanjutkan persidangan. Begitu. Mana lampiran dari dokter rutan yang menyatakan bahwa terdakwa sakit hari ini? Silakan dilihatkan. Penasihat penuntut umum silakan lihat. Jadi majelis sudah membaca surat keterangan tertanggal 6 Agustus 2025 dari Selasa pukul 10 ya, bahwa tim medis dari Klinik Pratama Rutan kelas 1 Pondok Bambu menyarankan agar yang bersangkutan dapat dirujuk ke dokter spesialis saraf dan spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.
tentunya dengan adanya surat ini ya, kita sudah bermusyawarah, nanti akan kita tindak lanjuti, tentunya dengan artinya silakan nanti ke klinik yang kita tunjuk, dan di sana nanti kita akan meminta kepastian juga apakah yang bersangkutan harus rawat inap atau cukup rawat jalan, gitu ya. Dan untuk sidang hari ini, karena terdakwa tadi menyatakan siap ya, kita tetap akan lanjutkan, begitu ya. Nanti habis ini akan kita tindak lanjuti dengan penetapan ya. Begitu penuntut umum ya, karena memang ada surat dari dokter Rutan yang dimana di sana fasilitas prasarana dan sarananya kurang ya. Kita sebagai majelis hakim harus menindaklanjuti ini ya, begitu. Tolong penasihat hukum dan terdakwa dengarkan dulu ya, biar mengerti apa yang kita sampaikan. Jangan miskomunikasi ya, begitu ya. Jadi dari penuntut umum silakan diajukan saksi-saksinya. Siap yang mulia. Atas nama Bapak Bambang Sumanto, saksi Bambang Sumanto, saksi Samira, saksi Ilham Putra Susanto, saksi Diki Andika, saksi Samira. Coba terdakwa dan penasihat hukum diam dulu ya, biar kita yang bicara. Dan saksi calon saksi ini coba yang pakai kacamata dilepas ya. Yang pakai kacamata dilepas ya. Yang mulia, maaf, ini mata saya sebelah kiri agak mengalami gangguan, di sebelah kanan lagi dalam proses pengobatan. Suratnya tadi sudah saya kasih ke jaksa. Apa surat apa Bu jaksa? Keterangan Silakan dilepas kacamatanya. Oh, lagi sakit ya. Pengunjung ya, tolong ya, kalau sudah tidur tidak usah lewat-lewat begitu ya. Jadi begini ya, dari saksi yang mau diajukan ada yang pakai kacamata ya, dan ternyata setelah majelis hakim melihat secara langsung kacamata dibuka, maka kita izinkan begitu ya. Selanjutnya kita tanya satu persatu untuk saksinya. Bambang Sumanto, saudara Bambang Sumanto yang mana? Pakai mic-nya. Saya yang mulia. Saudara Bambang Sumanto lahir di mana? Ya, Wonogiri, Tanggal bulan tahun 80.
1980 yang mulia. Tanggal, bulan, tahun, Tanggal 8 bulan Juli 1980 yang mulia. agama, Agama Islam. pekerjaan, Karyawan swasta yang mulia. alamat, Geraha Karang Tengah, Blok CC nomor 5, Jalan Sunan Giri, Pondok Pucuk, Ciledug, Tangerang yang mulia. PT Bumi Paramawisesa. Betul yang mulia. Kenal dengan terdakwa, Kenal yang mulia. ada hubungan keluarga, Tidak yang mulia. ada hubungan kerja, Betul hubungan kerja yang mulia. hubungan kerja apa? Saya sebagai marketing di Bumi Paramawisesa di perumahan Nafarpas yang mulia, dan ibu Nikita adalah pembeli unit di Nafarpas yang mulia. Apakah keterangan saudara ini termasuk rahasia yang harus disimpan, dijaga, tidak boleh disampaikan? Tidak yang mulia. Tidak. Selanjutnya Dr. Samira, lahir di mana? Bondowoso, Tanggal, bulan, tahun, 12 Januari 1981. agama, Islam, pekerjaan, dokter. tempat tinggal, Di Premier Golf Presiden, nomor 8 modern pertama. kenal dengan terdakwa, Kenal? ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Jadi tolong petugas ya, nggak usah majelis yang mengingatkan. Mana kata ada anak kecil masuk ke ruang sidang, silahkan keluar ya. Anak kecil tidak boleh di dalam ruang sidang. Silahkan petugas. Silahkan dikeluarkan. Anak kecil tidak boleh ya. Itu anak terdakwa. Mau anak terdakwa atau apapun secara psikologis itu nggak bagus ya, begitu ya. Silakan dibawa keluar ya. Sakit yang mulia, baru keluar dari rumah sakit yang mulia. Ada PAT itu jadi saksi yang mulia, tolong yang mulia. Jadi begini ya, tolong ditanyalah aturan persidangan tuh anak-anak itu tidak boleh dibawa. Secara psikologis itu ditakutkan akan mempengaruhi ya. Begitu ya, bukan kita tidak apa kan, tidak ada apa, tapi seperti itulah aturannya, begitu ya. Ade sama Antinia dulu ya, Atel. Ade sama Antinia dulu ya, sebentar sayang. Jadi tolong petugas ya, segala sesuatu yang sudah diketahui, jangan selalu majelis yang mengingatkan. Tolong terdakwa duduk ya. Ini jadinya mengganggu persidangan ini namanya. Ya, harusnya sudah selesai menanya identitas para saksi. Kan begitu ya. Tolong petugas ya, jangan selalu majelis yang mengingatkan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan selalu kan secepatnya, begitu ya. Kita teruskan ya. Dr. Samira lahir di Bondowoso 12 Januari 1981. Agamanya apa? Islam, Pekerjaan, tempat tinggal, Premier Presiden nomor 8. kenal dengan terdakwa, Kenal? kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Saudara Ilham Putra Susanto, betul ya Bu ya? Lahir di mana? Saya lahir di Kediri 8 Maret 1996. Jenis kelamin, Laki-laki. agama, Agama Islam. agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta yang mulia. tempat tinggal, Tempat tinggal di Jakarta di apartemen Kenteng Square, Tower B 1727. kalau di Bandar Lor itu Alamat KTP yang mulia. di mana itu? Bandar Lor. Jalan 10B nomor 20 Kota Kediri yang mulia.
Kenal dengan terdakwa? Kami tahu yang ini. Saudara Diki Andika yang mulia, lahir di mana? Bandung, Tanggal, bulan, tahun, 25 Agustus tahun 2000. agama, Islam, pekerjaan, wira swasta. konten kreator digital, Ya, tempat tinggal, Babakan 40 Bandung. Bojong Maja, Oh iya, bagaimana KTP? Bojong Maja, kelurahan, Sinambo. kelurahan mana? Cisaranten, Kidul, benar. Benar yang mulia. Agama apa tadi? Islam. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara Abdi Sumiati ya. Tolong gantian duduknya ke belakang yang satu. Saudara Abdi Sumiati lahir di mana? Bandung, Tanggal, bulan, tahunnya, 1981, 10 Mei. agama, Agama Islam. pekerjaan, ART. tempat tinggal, Tempat tinggal Bandung. jalan apa? Jalan Perdana, Iya, Jalan Perdana. nomor, Nomor 7 Pak. kelurahan, Kelurahan Pesanggahan. Petukangan Selatan, Iya. Kecamatan Pesanggerahan. Iya. Benar. Iya. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Jadi saudara berlima ya dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi, dan sebelum memberikan keterangan disumpah dulu. Silahkan semuanya maju berdiri disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, baik daripada keadaan sebenar-benarnya. Jadi duduk dulu ya, kita ingatkan dulu kewajiban saudara ya. Saudara sudah disumpah ya berlima secara agama Islam sesuai dengan agama saudara. Tentunya sebagai pemeluk agama yang baik ya, saudara percaya akan dosa, ya percaya akan pembalasan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai warga yang baik tentunya juga saudara harus taat hukum. Manakala saudara memberikan keterangan yang bohong, yang tidak benar, ada ancaman pidananya, begitu ya. Jadi silahkan diterangkan apa yang memang saudara ketahui. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, kalau tahu diceritakan, begitu ya. Dari saksi ini yang mau diperiksa yang mana dulu saudara penuntut umum? Atas nama Samira yang mulia. Silahkan saudara Dr. Samira di dalam dan yang 4 di luar dulu ya. Pakai mic-nya Dr. Samira. Jadi saudara yang pertama kali diperiksa ya,
saudara adalah salah satu yang ikut andil untuk memperlancar tidaknya persidangan ini ya. Jadi kita ingatkan saudara jawab yang ditanya saja. Yang nggak ditanya nggak usah dijawab. Artinya itu nggak penting ya. Kalau pertanyaan sudah diajukan oleh apapun ya, ditanyakan lagi cukup. Sudah saya jawab tadi begitu ya. Kalau kurang jelas minta diulang. Mengerti? Mengerti ya. Jadi kesempatan pertama silakan penuntut umum untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi Dr. Samira, pernah diperiksa di penyidik? Pernah. Pernah. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Masih ingat tanggalnya? Tidak ingat. Saya ingatkan sekitar tanggal 6 bulan 3 tahun 2025. Bulan Maret. Tanggal 6 bulan 3. Bulan Maret. 6 Maret. Tolong ya, begitu diingatkan sekali saja, jangan diulang lagi. Silahkan terdakwa dia, nanti ada giliran untuk bertanya, menanggapi juga ya. Silahkan ya, dilanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf salah. 6 Februari tahun 2025. Ya, Pada saat diperiksa ada mengalami tekanan paksaan? tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saksi kenal dengan saksi Reja Gradis, saksi atau Bang Mufid, saksi Oki Pratama, saksi Rahmania Putria, dengan kenal juga dengan terdakwa SM dan terdakwa Ismail Marzuki. Kenal. Bisa diterangkan sedikit bagaimana perkenalannya? Untuk saudara Nikita Mirzani dikenalkan melalui salah satunya. Untuk Reza Gradis dan Bang Mufid itu dikenalkan oleh Pak Haris. Untuk Dr. Oki melalui DM. Terus untuk Mail itu beliau mendatangi pada saat ulang tahun saya di bulan Januari. Masih ingat tahunnya itu tahun berapa? Akhir tahun 2024, kalau untuk Mail Januari 2025. Terus pada saat diperiksa di penyidik ada dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti. Betul handphone. Masih ingat handphonenya jenis apa? Oppo berwarna ungu N2 kalau nggak salah. Untuk tipenya N2 flip. Oppo flip. Terus untuk nomor HP 0813-8210-8210. ada 2 ya. Satu lagi masih ingat? 087 8777 45. Oh enggak, itu nomor saya. Bukan nomor serat. Nomor saya Tapi itu pernah digunakan untuk komunikasi dengan saksi Oki Pratama. Oh iya, betul. Betul ya? Saksi masih ingat saksi pernah melakukan. Jadi kita dengarkan azan dulu ya.
Dari skor dicabut sidang dilanjutkan. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi Dr. Samira ya, saksi masih ingat pernah melakukan live dan memposting ulasan tentang produk Lavicia Dermagloss milik saksi Reza Gladys dan saksi atau Mufid? Masih ingat. Masih ingat. Masih tanggal berapa itu ingat? Untuk tanggalnya tidak ingat. Tanggalnya sekitar Saya tidak ingat karena terlalu banyak video yang saya buat. Saya tidak ingat. terhadap Dermagloss? Tidak ingat. Saya tidak ingat tanggal tepatnya. Tidak ingat. Terus ulasan yang saudara berikan terhadap produk Lavicia tersebut masih ingat terkait apa? Setiap video yang saya buat itu adalah mengenai komposisi dari suatu produk. Pada saat itu rata-rata semua produk itu saya mengecek kadar niacinamide, retinol, SPF, PA seperti itu. Itu yang selalu saya lakukan. Untuk Dermagloss brand apa? Saya lupa, tapi saya punya datanya. Untuk apa? Mungkin niacinamide kadarnya atau retinol. Putar itu saja. Terkait data yang saksi miliki, itu saksi dapat dari mana? Dermagloss melalui pemeriksaan di SG. Data barangnya Barangnya saya pun ada. dari mana? Dari beli. Oh, beli Di e-commerce. Oh, beli di e-commerce. Ada juga. Oh, beli di e-commerce. Terus terkait dengan uji lab yang saksi punya itu dari mana? Uji labnya ada. Iya, saksi dari mana? Dari SG. Saya jadi melakukan uji lab juga di SG. Oh, saksi mengajukan uji lab sendiri Di SG. di SIG. Betul. Minggu lalu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari SIG atas nama Ernesto. Ya. Di situ diterangkan bahwasanya yang pernah melakukan uji lab terhadap produk Lavicia Dermagloss itu atas nama Regina dan Cynthia seperti itu. Sylvia. Jadi kita ingatkan terdakwa ya, tolong diam ya. Begitu, nanti ada kesempatan. Dengan saya selalu mengingatkan, jadinya persidangan ini menjadi semakin lama ya. Kalau memang saudara kesehatannya kurang bagus, kan fokus, kan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Mulia. Saya lanjutkan bahwa keterangan dari saksi atas nama Ernesto minggu lalu diterangkan bahwasanya yang pernah melakukan uji lab SIG untuk produk Lavicia Dermagloss itu atas nama Regina dan Sylvia. Seperti itu. Tadi saksi bilang saksi pernah melakukan uji lab di SIG. Saksi menggunakan nama siapa? Menggunakan PT
PT Perusahaan Saudara. Iya. Atas nama Amira Estetika. PT Amira Estetika. Masih ingat tanggalnya? Tidak ini. Tahunnya? Tahunnya di 2025. Tahunnya di tahun 2028 ini. Tadi saksi menerangkan bahwasanya mereviewnya di tahun 2000. Untuk Derma Gloss itu di tahun 2025. Jadi saya banyak mereview produk Glavidia. Jadi untuk Derma Gloss seingat saya di tahun 2025. Nah, itu baru review kan? Ya. Nah, terus yang 2024 yang saksi review itu apa? Produk glowing serum. Glowing serum. Serum booster Glavidia. Oh, oke. Tahun 2024 glowing booster cell ya? Bukan, glowing booster serum. Glowing booster serum. Itu saksi juga mengadakan uji lab fisik. Ya, betul. Ya, tahun 2024 itu. Betul, Juli 2024. Juli 2024. Nyambung seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya saksi RB Ernesto menerangkan bahwasanya yang pernah melakukan uji lab di SIG itu terhadap produk Glavidia atas nama Regina dan Sylvia di tahun 2024. Seperti itu. Saksi masih tetap menggunakan nama PT pada saat itu? Iya, saya tidak tahu. Saya menggunakan sendiri. Ada surat permohonannya pada saat itu? Ada, tapi ini saya mendapatkan yang saya bawa adalah laporan hasil ujinya. Nah, di sini tampak bahwa pelanggan nama, alamat lengkapnya. Tolong ditunjukkan. Silahkan penasihat hukum. Keberatan yang mulia. Silahkan. Bisa saksi jelaskan tujuan saksi untuk mereview itu untuk apa? Untuk mengetahui komposisi dari produk yang diklaim sebagai pencerah kulit wajah. Nah, kalau untuk mengetahui kan tadi saksi sudah menguji ya. Nah, tujuan saksi mereview Ya untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai edukasi. Seperti itu, bahwa produk ini mengandung vitamin bla 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 seperti itu. Apakah efektif untuk mencerahkan atau tidak, sesuai dengan jurnal atau tidak, seperti itu. Tadi saksi juga menerangkan bahwasanya saksi mengenal Reza Gladys dan saksi atau Bang Mufid dari saudara Arif ya. Betul. Pada saat saksi mereview, apakah saksi pernah melakukan izin atau konfirmasi kepada owner atas nama Reza Gladys? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, terus hanya ingin mereview saja gitu, untuk edukasi saja. Betul, dan tidak cuma brand dari Reza Gladys, tapi banyak brand-brand yang lain. Silakan tambahkan. Izin apa namanya? Izin bertanya kepada saksi, apakah pernah melakukan chatting dengan terdakwa Nikita Mirzani pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2024? Tepatnya saya lupa, tapi saya sering berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Biasanya berkomunikasi dengan Nikita Mirzani terkait dengan apa? Terkait untuk saya mengundang kedatangan beliau juga untuk sebagai bintang tamu di acara live streaming saya. Baik, akan saya bacakan chatting antara terdakwa dengan saksi Dr. Samira
pada tanggal 29 bulan Oktober 2024 yang pukul 16.03. Di sini dikatakan bahwa dokter nuwun sewu tadi itu ada sedikit informasi dokter Reza terkait dengan konten orang lain, padahal kenal juga enggak. Malah ngatur-ngatur diminta take down, malah ngomel-ngomel orangnya. Terkait dengan chatting dari terdakwa kita, hal apa yang dibicarakan tersebut? Saya tidak ingat. Dokter tidak ingat. Baik, kemudian saya tadikan. Kemudian di chatting pada tanggal 29 bulan 10 2024 tanggal pukul 16.07. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan Reza ini pun ular, jangan percaya. Kemudian dokter mengatakan ada info apa saya soal Reza ini. Kemudian terdakwa mengatakan dia ada telepon tim aku ngajakin damai. Kemudian terdakwa mengatakan sama aja sih Reza ini takut miskin ibu. Kemudian saksi mengatakan iya sih. Ketika itu pembicaraan mengenai apa ini? Ya kalau menurut saya memang yang saya lihat owner skincare tukang flexing ini memang mereka takut untuk membuka produknya ke masyarakat. Seperti apa kualitas produknya, untuk mengakui kesalahannya, seperti itu. Kesalahan apa, dokter? Kesalahan dalam arti begini, jadi kita sebagai owner skincare itu seharusnya sudah rutin untuk melakukan uji lab kepada produk kita sendiri untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Dan saya lihat Reza Gladys ini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung di... Baik, cukup saksi akan saya lanjutkan ya. Ketika yang mulia, saya meminta agar pengunjung Tolong pengunjung ya, tertib ya. Silakan dilanjutkan. akan saya lanjutkan yang mulia. Kemudian terjadi tanggal 23 bulan 11 2024 pukul 21.04.18 terdakwa Nikita Mirzani mengatakan aku baru lihat ibu hajar dokter Reza Gladys. Terdakwa mengatakan sikat terus nyelin itu Reza udah salah malah belagu. Kalau ibu pokoknya kasih pelajaran. Kemudian terdakwa juga mengatakan kok yang serum nggak overclaim ya, kan sesuai jurnal agar saksi bisa mengatakan maksud dari percakapan aku baru lihat ibu hajar dokter Reza Gladys. Apa yang dimaksud dengan dari terdakwa itu? Apa yang dimaksud dari omongan terdakwa itu tentang menghajar dokter Reza Gladys? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya owner skincare ini harusnya sadar diri, gitu, bukan tambah menyerang. Saksi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu yang mulia, penasehat hukum. Biarkan dia bicara dulu loh, jangan dia memang pokoknya yang menguntungkan dia baru sendiri, biarin topik ini bicara. Ini harus fair, di sidang ini harus fair. Diam. Biar aja dia ngomong. Yang mulia agar terdakwa bersikap sopan di persidangan. JPU juga harus juga netral. Ini bisa diam kan? Bisa diam kan? Harus netral. Kemudian juga berbicara. Cuma menguntungkan diri sendiri. Ini kalau nggak bisa diatur ya, kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya.
Tolong diam. Tolong diam. Ya. Silakan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Jadi kita sidang kelas dilanjutkan setelah jam 1 sidang. juga oleh Pak
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.